Hari Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Umat Hindu Dharma di Bali merayakannya setiap 210 hari sekali. Dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, pada Sabtu Saniscara, Umanis Legi Watubunu. Pada hari Saraswati dilakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Halo teman-teman, Swastiastu, kembali lagi bersama Ega Egi di sini. Nah, di video kita kali ini kita bikin vlog lagi. Sekarang ini adalah Hari Raina Saraswati bagi umat Hindu. Tapi karena lagi pandemi, kalian masih tahu kan, new normal ya. Kalau sekarang udah new normal, tapi masih belum boleh untuk aturan kerumunan itu. Ya. Jadi ini Saraswati pertama kali kita ngadain di rumah. Biasanya selalu di sekolah, ya kan? Itu pertama kalinya. Udah mau gimana lagi karena masih adanya pandemi ini. Ya, kita semoga aja cepat berlalu. Kita nggak betah sebenarnya di rumah terus. Semoga cepat kembali new normal. Udah di normal nih. Semoga seperti hari-hari yang biasa. Udah kita mau keluar dulu karena kita disuruh beli ayam sama Mama. Ya udah kita mau keluar dulu. Let's go. Oh ya, Mama kita membantan ya tadi di sini sama di rumah pertama. Ntar kita bakal langsung ke sana mungkin sembahyang. Halo, teman-teman lagi jerawatan di sini. Sakit. Halo ya, kayak gini. Udah bayar 60. 6, adanya 50. Aku tuh habis 60 sih. Kita bakal pulang. Saya pulang. Nah teman-teman, kita baru habis sembahyang. Kita juga tadi udah pulang dari beli ayam. Beli ayam. Habis itu kita langsung sembahyang. Dan ya selesai. Finally. Singkat Udah. ya. Nggak terlalu gimana ya, beda banget sama yang 6 bulan yang lalu. Karena kita kan setiap Saraswati itu ngerayainnya di sekolah. Tapi sekarang Untuk besok juga untuk baju Pinaru kita belum tahu bakalan dikasih atau enggak. Biasanya kalau baju Pinaru itu kan pasti ke pantai. Kita juga udah pernah buat vlognya di sini. Kalian bisa nonton itu. emang bisa ya, lagi nggak tahu juga sih. Nggak tahu karena pandemi ini. Nanti Kita Ya. nunggu info aja. Kalau emang dikasih kita bakal ke sana. tapi Kalau kalau enggak kita bakal di rumah aja. Tunggu aja nanti videonya. Kalau misalnya kita upload tentang yang baju Pinaru berarti kita ke sana. Kalau enggak berarti kita di rumah aja. Di rumah aja. Paling pakai ukupan biasa sih kayak ini, cuman nggak ke pantai. Ya enggak menyucikan diri ke pantai gitu. Tapi tetap kok kita menyucikan diri di rumah dengan cara mandi kumkuman gitu. Nah, buat kalian mungkin yang nanya ya tentang bija ini, tapi kita di sini bakal jelasin secara garis besarnya aja. Kita nggak secara detail karena kalian kalau cari di internet tuh banyak sekali, di sana ada, bisa kalian cari di sana. Kalau mungkin lebih mau lebih dalamnya lagi ya gitu. Kita di sini cuma garis besarnya aja. Oh ya, kita juga dapat dari internet ini tentang pengertian bija dalam agama Hindu. Aku baca ya, soalnya ini bukan dari pengertianku. Ini dari internet. Dalam agama Hindu dan Buddha, bija atau Dewa Nagari, bija kalau dalam bahasa Jepang itu shuji, secara harfiah berarti butir atau biji. Dipakai sebagai metafora bagi asal mula atau penyebab segala hal dan terkait dengan kata bindu. Metafora tersebut terutama diuraikan dalam ajaran kesadaran diri mazhab Yogacara agama Buddha. Itu sih pengertian dari internet. Nah, tapi kalau pengertian bija dari kayak orang kita-kita ini atau rakyat Bali umumnya itu, bija atau membija merupakan salah satu proses bagian akhir dari persembahyangan. Itu misalnya kan
kita udah selesai nih sembahyang kayak sekarang, baru kita pokoknya udah selesai kita melakukan persembahyangan, melakukan kan sebelum persembahyangan itu kayak ada dulu. melukat sama kayak ngaturang apa ngayap-ngayap tuh. Itu tergantung. Ya itu tergantung upacaranya juga. Itu pokoknya setelah semuanya selesai itu baru kita mendapatkan bija. Itu namanya bagian akhir dari persembahyangan. Biasanya kita kalau buat bija itu dengan air cendana, tapi karena itu diperbolehkan, boleh ada atau boleh tidak. Jadi kita pakai air biasa. Bukan air biasa. Air suci tetap, tapi air dari kerannya langsung. Atau seperti pelukatan itu bisa dipakai. Ya. Itu sih yang kita Bija tahu. itu sebenarnya cuma beras ya. Beras yang direndam, habis itu taruh di kening atau di bagian-bagian tertentu di tubuh kita. Itu yang disebut bija. Buat yang nanya juga bijanya ditempel atau enggak, kita pakai air itu loh. Ya kan Air nanti bija kan ada itu. sisanya airnya itu tinggal Basah itu. tinggal tempelin aja, nempel dah dia. Kita kan pakai lem. Nggak mungkin lah, nggak mungkin ya pakai lem. Tuh mungkin kalian bingung ya, kok bisa nempel Diem ini gitu ya. gitu. Orang karena ada airnya kan makanya Si basah-basah itu. nanti pas kering juga nempel kok, kecuali kita sentuh dia bakal jatuh. Pasti itu. Ya udah di sini kita ada 2 pertanyaan ya mungkin. Kita bakal menjawab 2. Yang kedua itu tentang gelang. Ya. Gelang di Bali itu kita macam-macam ya jenisnya. Di sini kan pakai gelang putih ini sama gelang tridatu. Yang paling Kita sini pakai, tapi aku nggak pakai yang putih, Yang putih karena udah putus. ini gelang putih dan gelang tridatu. Gelang putih ini biasanya didapetin saat otonan atau hari raya tertentu. Tapi kalau gelang tridatu ini kita dapat di pura-pura tertentu seperti Besake atau misalnya kita maturan ke dalam pet itu bakal dapat Pasti gelang dapat ini. gelangnya. Kalau Mendana Punia pasti Iya, dapat kalau- itu. Sama ada lagi satu bisa kalau di Besake itu ada gelang sange warna Sange datu, sange datu. Sange- Kita belum pernah dapat itu sama sekali. Karena itu belum jarang ya. Jarang Dulu banget, baru sering terbatas. ada. Sekarang udah jarang. Untuk gelang sendiri selain jadi aksesoris bagi rakyat Bali atau warga Bali, ini juga menjadi identitas untuk Orang Bali. umat Hindu. Umat Hindu ya? Ya, Umat umat Hindu. Nanti pasti kebanyakan kalau pakai gelang ini, kamu dari Bali ya, pasti kebanyakan itu. Tapi kalau yang termasuk aksesoris itu nanti kayak ada gininya Gantungannya. ya. Gantungannya itu. Ada sih benang aksesoris. benangnya benang tridatu, tapi itu ada gantungannya. Itu Beda. beda lagi. Pokoknya dia kayak emang diikat langsung dari tangan itu, berarti itu dapat dari emang ya dapat dari pura atau lunas lah istilahnya gitu. Nah, penggunaan gelang tridatu ini juga merupakan simbol dari bahwa kita itu dilindungi oleh kekuatan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa Ya, istilahnya. itu ya kita udah jawab ya 2 pertanyaan itu tentang bija sama benang tridatu yang biasanya kita pakai di Bali. Ini juga ada mungkin kita secara garis besar ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan sih, kemarin aku dapat gini kan WA dari kita mengikuti salah satu lomba tentang cipta puisi. Di sana dia kan kita itu salah email Bukan ngirimnya. salah email. Aku yang salah email. Oh, kamu pakai Pakai emailnya Ega. pantes. Dan itu dia menanya kan, ini namanya yang benar Niputu Egi Irmarini atau Nikade Egi Irmarini kan gitu. Adminnya langsung aku bilang, oh yang benar nama saya itu Nikade Egi Irmarini, yang Niputu itu saudara saya Niputu Egi Irmarini. Udah itu dia menanya lagi, oh saudaranya cowok ya. Mungkin terus nanti masih ada kak chatnya, nanti kita bakal taruh di sini mungkin ya. Aduh maaf ya admin kalau mungkin dilihat gitu ya. Di sini kita meluruskan sedikit. Di sana juga aku udah bilang untuk nama Putu itu di Bali itu tidak harus cowok karena kayak marga gitu ya. Yang membedakannya itu kalau ni itu cewek, kalau i itu cowok. Misalnya Niputu Ega Irmarini itu cewek, kalau Iputu Angga Diputra misalnya itu cowok. Yang membedakan adalah ni dan i. Itu. Untuk gede juga, gede itu boleh dipakai cewek cowok. Ya. Pokoknya di Bali itu ada 4, anaknya itu harus 4 ya, karena kalau biar lengkap. Putu, Kadek, Komang dan Ketut. Kalau istilah Balinya Gede, Made, Nyoman dan Ketut. Ketutnya itu tetap gitu. Ini secara garis besarnya aja, soalnya kan mungkin banyak yang keliru bingung. dengan nama-nama Bali itu ya.
Ya. Itu istilah Bali yang mungkin bisa Derajatnya- dikatakan tidak berkasta ya. Nanti kalau berkasta beda lagi tuh. Ada Dewayu, Anak Agung, siapa lagi? Gusti, Ya, pokoknya banyak lah Maka, kastanya. desa itu masih banyak itu. Itu beda lagi nanti ceritanya. Kita di sini membahas tentang nama yang sederajat aja dulu. Sederajat kita. Ini adalah nama, mungkin bisa dikata nama pasak ya. Nah, Kayak nama gini. pasak. Kalau Kalau nama Pandai beda lagi. Isi Pandai nanti belakangnya gitu. Banyak pokoknya nama Bali sebenarnya kalau kalian cari itu di internet banyak sekali. Kalian bisa Mungkin- cari seperti itu. Ini kalau dipelajari emang menarik kok. Kalau kalau dibaca itu bosan, tapi kalau diceritain itu lebih menarik. Benar kan? Nah, segitu aja dulu video dari kami. Ini juga udah menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Kita nggak jawab semua ini, mungkin biar kalian nggak bosan juga ya. Ya, kita selingin. Mm-mm. Nanti kalian harus tontonin terus video kita tentang budaya di Bali. Ya udah, segitu aja Rahajeng. dulu. Rajeng Saraswati Semeton. Ya, semoga hari raya di Saraswati di rumah ini menjadi yang berkah, menjadi Kita jadi lebih pintar. bukan gitu juga sih. Ya udah dah, segitu aja dulu video dari kami. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. And see you the next video. Dadah. Ega Egi pamit dulu.